76% wanita di Indonesia merasakan gejala penuaan dini. Penuaan dini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya polusi udara, paparan sinar matahari, hingga tingkat stres yang tinggi. Permasalahan tersebut memicu naiknya permintaan pasar terhadap produk yang berfungsi sebagai anti-aging. Prescient and Strategic Intelligence melaporkan bahwa permintaan pasar pada produk anti-aging periode 2020-2030 naik sebesar 8,1%. Tingginya permintaan pasar produk anti-aging tidak diimbangi dengan kualitas produk yang beredar di pasaran. Sangat disayangkan ketika produk perawatan diri yang beredar di pasaran masih mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah alkohol. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farah dan Nur Hasanah, menyebutkan bahwa 10 dari 12 produk perawatan diri yang beredar di pasaran positif mengandung alkohol. Penggunaan alkohol dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan ketergantungan dalam pemakaian produk sehingga menyebabkan peradangan pada kulit serta memicu gejala penuaan dini. Tidak hanya menimbulkan gejala penuaan dini, alkohol juga berpotensi menyebabkan inflamasi pada kulit. Inflamasi pada kulit dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti artritis dan kanker kulit. Produk perawatan diri yang saat ini beredar di pasaran banyak mengandung kombinasi bahan yang bersifat oklusif dan humektan. Penggunaan bahan yang terlalu oklusif ini cenderung menyebabkan efek berminyak sehingga dapat mempengaruhi akseptabilitas. Perkembangan berbagai macam produk perawatan diri ini tidak sejalan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang membutuhkan produk anti-aging yang aman dan dapat mengatasi permasalahan kulit. Meningkatnya penggunaan terhadap produk perawatan diri mengakibatkan penumpukan limbah plastik. Hingga tahun 2021 tercatat sekitar 11,6 juta ton sampah disumbang oleh sampah plastik, termasuk diantaranya wadah kosmetik dan perawatan kulit. Penggunaan produk plastik sekali pakai secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah plastik pada umumnya juga merupakan sampah yang sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Minimnya perhatian dari masyarakat dan menganggap sepele adanya proses produksi konsumsi kebutuhan pokok yang menggunakan bahan plastik yang berlangsung sangat cepat, serta kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan berbagai kemasan plastik dapat menimbulkan degradasi lingkungan. Dari permasalahan tersebut, muncul peluang untuk menciptakan inovasi produk perawatan diri yang berbahan alami, tanpa bahan kimia berbahaya, serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami, Laskar Dewantara Muda Universitas Negeri Malang, mempersembahkan Caru, inovasi moisturizer berteknologi nano dan ramah lingkungan sebagai bentuk implementasi sustainable guna mendukung circular economy. Caru terdiri dari Azmil Ihsan Nursidik, Saiful Umam, dan Faradiba Anafisah di bawah bimbingan Bapak Magistio Purboyo Priambodo, SEME, dan merupakan delegasi Universitas Negeri Malang dalam KBMK kategori Komersialisasi Riset dan Teknologi. Caru merupakan keberlanjutan program PKMK 2023 yang berhasil masuk ke dalam finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-36 di Universitas Padjadjaran. Caru Moisturizer menggunakan bahan alami daun binahong sebagai bahan utamanya. Selain bersifat alami, daun binahong juga mengandung saponin yang memiliki manfaat untuk mencegah inflamasi. Caru Moisturizer juga menggunakan sacha inci sebagai bahan utama. Sacha inci mengandung tingkat omega 3 yang tinggi, di mana omega 3 memiliki manfaat untuk mencegah penuaan dini. Penerapan teknologi tepat guna berupa nanoteknologi dalam Caru Moisturizer dilakukan dengan pemanfaatan nanopartikel titanium dioksida. Teknologi nanopartikel yang terkandung dalam titanium dioksida memiliki fungsi kerja sebagai pengemulsi bahan lain agar menjadi suatu produk berukuran nanopartikel. Dalam hal ini, Caru memiliki ukuran nanogel. Nanogel yang didapatkan dari penerapan teknologi tepat guna dalam Caru Moisturizer memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, produk lebih cepat meresap, produk dapat menembus ke pori-pori kulit tanpa menyumbatnya, serta fungsi produk akan lebih maksimal dikarenakan ukuran yang sangat kecil sehingga mampu masuk ke dalam kulit secara optimal. Hadirnya teknologi nano menunjukkan bahwa produk Caru Moisturizer berjalan lurus seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Caru Moisturizer dikemas dalam kemasan botol pump-in hasil daur ulang berukuran 100 ml dan kemasan dus ramah lingkungan sebagai pelindung luarnya.
Pemilihan kemasan hasil daur ulang tentunya sebagai bentuk dukungan terhadap sustainable business dan ekonomi sirkular guna mewujudkan SDGs nomor 12 mengenai pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tentunya, produk Caru Moisturizer mampu bersaing dengan berbagai kompetitor sejenis. Produk Caru lebih unggul apabila ditinjau dari segi harga, manfaat, serta penerapan teknologi terbarukan. Pengembangan teknologi Caru Moisturizer menggunakan metode New Product Development, di mana Caru sudah mencapai tahap market testing. Dalam tahap market testing, Caru telah mencapai penjualan hingga 518 produk dan mendapatkan respon yang positif dari para konsumennya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk ini sangat siap untuk menuju tahap komersialisasi. Strategi komersialisasi produk Caru Moisturizer dilakukan dengan pengembangan konsep scale up yang bertujuan untuk meningkatkan penawaran produk sehingga mencapai kestabilan pendapatan. Tahapan scale up pada usaha Caru Moisturizer dilakukan melalui 4 strategi, di antaranya partnership, funding, massive strategy, dan exit round. Dalam melakukan strategi komersialisasi, Caru melakukan analisis pasar dengan metode TAM, SAM, SOM dan didapatkan bidik pasar potensial sebesar 867.881 calon konsumen. Untuk menyasar peluang pasar tersebut, Caru menggunakan strategi sustainable marketing yang berfokus untuk mengedepankan pengurangan risiko kerusakan lingkungan pada aktivitas produksi, distribusi, serta pemasaran. Strategi ini diterapkan dalam dua model bisnis yang berbeda, yakni B2B dan B2C. Model bisnis B2B dilaksanakan dengan bekerjasama dengan distributor produk kosmetik yang berada di Malang Raya, serta model bisnis B2C dilakukan melalui pemasaran melalui sosial media dan marketplace resmi usaha. Sustainable marketing pada produk Caru Moisturizer dilakukan dengan berbagai kegiatan. Untuk meningkatkan brand awareness, kegiatan dilakukan dengan melakukan validasi produk kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, validasi produk kepada dokter spesialis kulit dan kelamin, serta validasi produk pada dosen ahli ilmu kimia. Sustainable marketing juga dilakukan dengan menerapkan program zero waste berupa penukaran kemasan dan edukasi melalui postingan-postingan sosial media yang dilakukan dengan tujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan produk ramah lingkungan. Dengan strategi pemasaran yang dilakukan, Caru Moisturizer diproyeksi dapat terus meningkatkan jumlah produksi sehingga mampu menghasilkan omset sebesar Rp159 juta pada tahun kelima. Metode analisis tingkat ketersiapan teknologi dalam produk Caru Moisturizer dilakukan melalui metode ilmiah dengan melakukan uji organoleptik berupa uji keamanan produk yang disesuaikan dengan aturan BPOM RI nomor 12 tahun 2019 serta dilakukannya pengujian scanning elektron mikroskop guna menguji penerapan teknologi tepat guna yang dilakukan. Dari hasil pengujian dan pencapaian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapterapan teknologi pada produk Caru telah mencapai level 8. Artinya, sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sederhana.